Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Alidani dari kelas 10 IPA 2 akan menyampaikan ceramah tentang menuntut ilmu. Apabila kita menelaah isi Al-Quran dan hadis, niscaya kita akan menemukan beberapa nas yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu baik bagi pria maupun wanita. Tujuannya diwajibkan, yaitu agar kita cerdas dan jauh dari kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik lewat bertanya, melihat, ataupun mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu dapat dilihat dari hadis Rasulullah berikut. Menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dari hadis di atas dapat kita ambil pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya untuk menuntut ilmu, baik untuk pria maupun wanita. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang dapat mengetahui segala bentuk kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. Dalam ilmu pula, ia dapat menyelami hakikat alam, mengambil pelajaran dan pengalaman yang didapat dari umat terdahulu, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, ataupun yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dunia yang memberi manfaat dan dapat menuntun kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Hal tersebut dimaksudkan agar tiap muslim tidak curang dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi manusia yang ada di dunia dalam batasan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam mewajibkan kita menuntut ilmu, karena dengan mengetahuinya kita dapat mengambil dan menghasilkan suatu natijah, yakni ilmu yang dapat diamalkan sesuai dengan perintah syara. Seorang yang telah mempelajari dan memiliki ilmu, maka yang menjadi kewajibannya adalah mengamalkan segala ilmu yang dimilikinya, sehingga ilmu menjadi bermanfaat baik bagi dirinya ataupun orang lain. Agar ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain, maka hendaklah kita mengajarkannya kepada mereka. Mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain berarti memberi penerangan kepada mereka, baik dengan uraian lisan atau dengan melaksanakan sesuai amal, dan memberi contoh langsung di depan mereka atau dengan menyusun dan mengarang buku-buku untuk mendapat manfaatnya. Mengajar ilmu memang diperintah oleh agama, karena tidak bisa disangkal lagi bahwa mengajarkan ilmu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Jika ditinjau dari segi orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, maka sungguh jauh sekali perbedaan, baik dari segi nilai maupun derajatnya. Sebagaimana firman Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat tersebut menggambarkan betapa tingginya nilai dan derajat orang yang berilmu. Dengan manusia akan memperoleh segala kebaikan, dan dengan ilmu pula manusia akan memperoleh kedudukan yang mulia. Walau kemungkinan pada suatu ketika pandangan manusia terhadap ilmu dan pemilik ilmu menjadi kabur karena kerasnya pengaruh benda-benda dan pergeseran nilai kehidupan lain. Tapi kita harus yakin pada suatu ketika manakala bahaya yang ditimbulkan oleh benda-benda dan lain telah menghambat, niscaya orang akan kembali lagi mencari ilmu untuk mengatasi masalah yang ada sebagai petunjuk. Dalam hadis berikut, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah sehingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa menuntut ilmu itu sangat tinggi karena nilainya dari segi ibadah? Karena amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu akan sia-sia. Sebagaimana dari riwayat Syekh Ibnu Ruslan dalam hal ini menyatakan, siapa saja yang beramal melaksanakan amal ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka segala amalnya akan ditolak, yakni tidak diterima. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.